Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, fotografer cupu. Asik. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menseleksi atau kita menggunakan beberapa alat yang ada di Photoshop. Yang kali ini saya menggunakan Photoshop CC 2020. Jadi bagaimana untuk menseleksi sebuah foto, misalnya kita ingin menseleksi rambut, menseleksi objek yang mungkin akan kita ganti backgroundnya atau kita tambahkan layernya, semacam itu. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan like, comment, and subscribe-nya ya guys, biar kita bisa mengembangkan channel ini untuk bisa terus sharing-sharing ilmu tentang pengeditan dan fotografi. Baik, kita langsung saja masuk ke bagaimana kita menggunakan beberapa alat atau tools yang ada di Photoshop. Kita langsung saja masuk ke pengeditan. Kita buka pada Photoshopnya. Oke, kemudian kita cari objek yang akan kita seleksi atau yang akan kita edit. Kita ngambil contoh, misalnya kita menseleksi foto ini, ambil foto ini, kita masukkan ya. Oke. Alat yang bisa untuk dipakai untuk seleksi sebenarnya pada Photoshop itu banyak sekali. Ini bisa menggunakan polygonal lasso tool, yang di sini ada lasso, ada polygonal lasso tool, ada magnetic lasso tool. Sebenarnya di sini bisa menggunakan ini juga. Kalau ini seleksi untuk misalnya kita mau bikin rectangular, misalnya kotak atau bola atau semacamnya gitu. Misalnya kita pilih ini. Ini untuk fungsinya adalah seperti biasa, kita rata-rata teman-teman sudah tahu pastinya. Ini untuk menseleksi misalnya bentuk-bentuk kotak. Kalau kita tekan shift, dia akan bentuknya square atau sama sisi. Nah, tapi kalau kita tidak tekan shift, maka dia akan bentuknya sesuai keinginan kita. Misalnya kita mau ngambil ini aja bisa. Oke, kita coba dulu. Nah, kalau yang ini kita coba yang bulat ya, sama seperti itu tadi. Oke, tapi kali ini kita kita ingin memisahkan antara background dengan objek di depannya ini. Oke, kemudian seperti lasso tool ini ada 3. Kalau lasso tool ini kalau kita begitu klik, tekan, tidak kita lepaskan, itu sesuai bentuk yang kita inginkan. Ini seleksinya. Cuman ini rada sulit kita menggunakan ini karena kita tidak bisa mengubah bentuknya lagi gitu Pak. Kecuali kita memang sudah mahir dalam menggunakan lasso tool. Misalnya kita mau ini agak kesulitan kita nih, sepertinya bisa juga dengan polygonal tool. Polygonal tool ini yang garis-garis lurus bisa kita gunakan. Misalnya kita mau bikin bintang, bisa klik, lepas, klik kiri, lepas, klik kiri, lepas, klik kiri, lepas, klik kiri, lepas. Ini bisa. Ini klik, misalnya kita mau ngambil sini, kita lepas, klik, 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 juga bisa. Sebenarnya enaknya teman-teman pakai apa juga nggak masalah. Nah, kemudian yang ini, yang magnetic lasso tool kita gunakan. Ini jika
ada kontras antara garis, ada garis-garis ini, dia bisa mengikuti ini. Kita klik tanpa kita habis klik sekali, habis itu kita mengikuti garis tanpa kita klik lagi, dia magnetik, ibaratnya hanya mengikuti garis yang sudah ada di sini ya, seperti itu. Cuman ini hanya digunakan untuk gambar-gambar dengan piksel besar, kemudian kontras antara garisnya yang terlihat itu nampak sekali gitu, maksudnya yang ada yang bisa terbaca pikselnya oleh alat ini ya, seperti itulah. Cuman ini tidak saya recommended untuk objek manusia atau gambar foto. Kalau misalnya gambar vektor mungkin ini bisa digunakan. Untuk mengembalikan seleksi, menghilangkan seleksi, ini kita tinggal Ctrl D. Oke. Kemudian kita ini cropping. Ini cropping, nah bisa kita pakai, cuman kita kan membahas tentang bagaimana penyeleksian. Nah, sebenarnya ini juga bisa dipakai, ini kita tekan lama-lama. Di sini kita bisa, biasanya magic tool ini hanya untuk warna yang senada, dia akan terseleksi. Kita klik sekali daerah, misalnya yang daerah putih ini, kita klik, nah maka seluruh daerah putih ini akan terseleksi. Oke. Kemudian kita ubah ke pen tool. Nah, pen tools ini yang biasa saya gunakan untuk menseleksi sebuah objek karena hasil seleksinya rapi dan masih bisa kita ubah-ubah. Nah, oke, kali ini kita langsung saja memisahkan antara objek yang ada di depan ini dengan ada beberapa alat yang akan kita gunakan untuk memisahkan antara background dengan objek yang ada di depan. Kita mulai. Oke, kita mulai dari yang kontrasnya ini terlalu tipis, jadi kita klik, terserah, bebas mau mulainya dari mana. Kita klik lagi, tapi jangan dilepaskan dulu. Kita akan tarik sesuai lengkungan yang akan kita inginkan. Misalnya lengkungannya itu, nah, kemudian ke sini kita klik, tahan, baru ditarik ya. Oke. Karena ini ada sisi-sisi rambutnya, maka kita isi rambutnya ini dengan kita masukkan juga di dalam ini, nggak apa-apa. Nah, ini masih bisa kita rubah, kita tekan kontrol, jangan dilepaskan. Habis itu kita klik pada titik-titik ini, kita bisa rubah, bisa goyang ya, seperti itu kira-kira. Kita tekan tombol ALT ini kalau kita ingin menyempurnakan daripada seleksi itu, kita masih bisa geser ya, masih bisa kita geser seperti ini. Kalau kita menggunakan tombol ALT sekaligus mengklik daripada mouse kita. Oke. Kemudian setelah ini selesai, oke, kita klik kanan, kita kemudian tekan klik, kita pilih make selection, membuat seleksi. Di sini kita menggunakan radius. Kalau untuk foto biasanya saya menggunakan 1 piksel. Oke. Kemudian kita copy layer ini dengan menggunakan Ctrl J, atau bisa juga kita pilih seleksi, kita klik kanan, layer via copy, ataupun dengan menggunakan
Ctrl J. Nah, maka ini adalah layer 1, ini layer kedua. Oke. Kemudian biar kita nampak bagaimana perubahan dari setelah kita hapus bagian biru-birunya ini, maka kita akan tambahkan dengan layer baru. Kita menggunakan klik pada adjustment color ini, kita pilih yang solid. Nah, kita pilih warna hitam. Oke. Untuk sekedar preview saja, kita besarkan dengan Ctrl plus, lambang plus ya. Untuk menghilangkan yang berwarna biru ini, kita gunakan dengan bagian erase, atau untuk penghapus ini, yang lambang penghapus ini, tapi kita kan ada 3 nih, erase tool, background erase, ataupun magic erase tool. Kita coba menggunakan dengan erase tool. Oke, kita gunakan ini, erase. Kita klik pada layer ini, kita klik pada layer yang akan kita hapus. Kemudian kita toleransinya kita ubah di sekitar 28 atau 21 aja. Nah, ini bisa kita besarkan lingkarannya, size-nya, atau kecilkan, atau dengan menekan tombol tutup kurung atau buka kurung, tapi yang petak yang di samping keyboard huruf P itu bisa kita besarkan. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, ini besarkan, kecilkan, besarkan, kecilkan. Oke, kemudian kita klik saja di pada bagian yang ingin kita hilangkan. Klik sekali. Ya, dia akan menghapus yang berwarna birunya saja, tergantung toleransinya. Kita atur sesuai keinginan saja. Nah, kalau kita menggunakan continuous di sini, berarti kita misalnya klik biru ini, klik di sini di tengah-tengahnya, pada tengah-tengah lingkaran ini, itu adalah perbandingan warna yang akan digunakan untuk dihapus. Dia akan terpotong di bagian, dia tidak akan menghapus yang di bagian sini. Tapi kalau kita menggunakan discontinuous, maka yang bagian yang berwarna biru dalam satu lingkaran ini akan terhapus. Ya, seperti itulah. Kita tekan 2 kali pun bisa, agak lama, kemudian dia akan menghapus sendiri. Dia akan ikut berjalan. Ini kita klik kiri pada mouse, kita tidak lepaskan, kita jalankan, maka dia akan menghapus bagian yang berwarna biru. Ya, agak lama, tapi ini hasilnya akan maksimal. Nah, ketika untuk di rambut ini kita bisa klik warna birunya, tapi dengan sekali klik yang agak cepat sedikit. Ya, sekali aja. Ya, kita klik. Nah, kalau dirasa terlalu ini, kita bisa turunkan opacity toleransinya ini di 10 atau sesuaikan aja sih kebutuhan teman-teman. Kita klik berkali-kali sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
karena ini fotonya termasuk misfokus, saya kurang jeli saat pemotretan, jadi agak susah untuk melakukan ataupun kita kecilkan lingkaran ya, kita usahakan tipis-tipis. Seperti itulah caranya kita menseleksi gambar yang akan kita pisahkan antara background dan foreground menjadi terpisah secara detail dan rapi. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa itu semua tergantung daripada materi atau bahan yang akan kita olah, sehingga kita mudah atau sulitnya tergantung dari bahan yang kita olah. Oke, inilah hasilnya tadi. Ini ya, ini hasil dari. Oke, sampai di sini dulu hasil daripada tutorial seleksi untuk objek atau memisahkan antara objek dan background secara rapi dan mudah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan sharing bisa di-share juga sehingga kita bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fotografi dari fotografer Cupu.